Ada kembali di Ayus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya. Mobil pembawa logistik pilkada di Kabupaten Burung Maluku terperosok dan jatuh ke jurang. Ya, 8 orang terluka akibat insiden ini pemirsa. Mobil pengangkutan TPS Desa Waimite kecelakaan. Mobil pengangkut logistik pilkada dari Namlea menuju Desa Waimite, Kabupaten Burung Maluku terperosok dan masuk ke jurang pada Senin siang. Hujan lebat serta kondisi jalan yang rusak dan cukup sempit membuat mobil terperosok hingga akhirnya jatuh. Peka. Sabar katu ngangkat tuh. Angkat kepala tinggi. Polisi akan menyelidiki penyebab kecelakaan dan akan berkoordinasi dengan pihak KPU setempat terkait logistik pilkada yang ikut jatuh akibat kejadian ini. Personel dari Polres kita koordinasi dengan Ibu Kapolres untuk menerjunkan tim untuk investigasi ke TKP. Karena untuk sementara hasil koordinasi dengan pihak KPU untuk logistik yang ada di TKP pergeserannya menunggu dari TPS sebelah untuk mengambil logistiknya. Sementara untuk logistik masih aman berada di TKP. Dari 14 penumpang, 8 orang diantaranya terluka dan dievakuasi ke Puskesmas Wamlana untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Burung Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meskipun terhalang jarak yang sulit dilalui, namun tidak menyurutkan petugas memastikan surat suara terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh ya. Bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita luruskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke Desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada Serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman logistik pilkada di sejumlah daerah terus dikebut jelang pencoblosan serentak 27 November esok. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pemirsa, pengiriman logistik ke Desa Mandangin dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang, Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT. Hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang, Madura menyewa 1 perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan
92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu Pak? Ya, sewa. Sewa kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Menko Polhukam gelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan Pilkada di daerah rawan bencana. Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada serentak pada hari Rabu mendatang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal, termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan logistik hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara untuk bersikap netral dan dalam proses Pilkada serentak 2024. Dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan, seperti di Sumatera Utara. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP. Pemirsa, rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan juga memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik Pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerjasama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan juga pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Pemirsa, Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas Supriyani, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan muridnya yang merupakan anak polisi. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum.
Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menangis haru usai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana pemukulan berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Hakim juga menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Vonis ini pun disambut haru Supriyani. Ibu dua anak ini mengaku bersyukur telah divonis bebas dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada publik yang telah mengawal kasus hukum yang menimpanya. Alhamdulillah bisa divonis bebas. Terima kasih semuanya. Ya, semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih, dan semua wartawan juga, yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Ibu Supriyani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Sebelumnya Supriyani didakwa atas dugaan menganiaya seorang siswa di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, yang merupakan anak anggota kepolisian di Polsek Baito. Kasus ini pun menyita perhatian publik sebab ditemukan sejumlah kejanggalan dalam dugaan penganiayaan tersebut dan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu sekolah di Bekasi, Jawa Barat menggelar pagelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Ya, selain untuk unjuk kebolehan siswa-siswi dari taman kanak-kanak hingga tingkat SMA, sekolah ini juga memberikan pengobatan secara gratis bagi seluruh guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dengan tema Guruku Sehat, Guruku Bahagia, dan Mengajar Sepenuh Hati, Sekolah Yayasan Wakaf Nur Hikmah Islamic Full Day School yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pagelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Tidak hanya para siswa, sejumlah orang tua siswa juga tak mau ketinggalan untuk turut tampil dalam pagelaran seni dan budaya tersebut. Pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan yaitu kesenian tari Saman dari Aceh, kesenian angklung dari Jawa Barat, hadroh, hingga paduan suara dari siswa SMA. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada guru dalam peringatan Hari Guru Nasional ini, pihak komite sekolah juga memberikan pengobatan secara gratis pada guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Momen yang istimewa, yang tepat untuk kita mengingat, menghormati, dan mengapresiasi peran luar biasa yang dilakukan oleh para guru dan ustadzah di sekolah kami, Sekolah Nur Hikmah Bekasi. Banyak yang kami berikan, di antaranya adalah bahwa anak-anak guru di sekolah kami ini kami berikan gratis. Untuk
pendidikan dari TK sampai dengan SMA. Itu salah satu apresiasi kami untuk para guru. Kami memperingati jasa-jasa para guru yang tentu kita tahu tanpa tanda jasa. Nah, kami selaku Komite Sekolah Nur Hikmah pada kesempatan ini ingin memberikan apresiasi atau kepedulian yang ini mungkin boleh dibilang belum semua melakukan, yaitu berupa pemeriksaan kesehatan untuk para guru-guru kami. Ini merupakan kerjasama komite dengan salah satu fasilitas pemberi layanan kesehatan, yaitu pemeriksaan gratis. Nur Hikmah Islamic Full Day School berharap peringatan Hari Guru Nasional menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mencetak generasi emas di masa depan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan lawatannya ke luar negeri. Hasilnya, kunjungan kerja ini berhasil memboyong komitmen investasi sekitar 294 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta pada Minggu 24 November 2024 usai kunjungan ke negaranya ke 6 negara. Lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri berhasil kantongi potensi investasi yang nilainya mencapai 18,57 miliar dolar Amerika atau setara dengan 294,5 triliun rupiah. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Jadi tentunya kita harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikat kita. Presiden Prabowo telah berkunjung ke 6 negara pada 8 hingga 23 November 2024. Lawatan dimulai dari Cina untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, sejumlah kesepakatan dicapai baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Setelah dari Cina, Presiden Prabowo kemudian bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima kehadiran Presiden Prabowo di kantornya. Pertemuan antara dua kepala ini membahas berbagai isu, termasuk penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, serta situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G20 di Brazil. Presiden Prabowo bahkan menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru atau El Sol del Peru dari Presiden Peru, Dina Boluarte. Presiden Prabowo Subianto kemudian bertolak ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dan Angela Rayner. Sejumlah hal dibahas termasuk terkait program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Inggris Charles III di kota London. Lawatannya Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri ditutup dengan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresiden Uni Emirat Arab. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama dalam bidang keamanan, ketahanan pangan hingga misi kemanusiaan di Gaza. Tim Liputan Aidis melaporkan. Pemirsa, dalam mempercepat pemerataan pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai melakukan audiensi dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia.
Audiensi dilakukan dalam menyelesaikan polemik pembangunan proyek strategi nasional Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang. Aspirasi yang disampaikan Abdesi akan ditindaklanjuti dan DPD RI akan langsung melakukan advokasi bagi masyarakat Tangerang mengawal proses pembangunan tersebut. Perwakilan Abdesi berharap pembangunan strategis nasional tidak berdampak masalah kepada masyarakat. Dari data-data yang masuk kemudian kami mempelajari bahwa PSN ini kan sudah disalah tafsirkan oleh ada kelompok yang namakan petisi 50. Seakan-akan PIK itu secara keseluruhan masuk ke PSN, kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha ini untuk menekan rakyat. Itu yang muncul di sana. Ternyata ini sama sekali tidak ada. Pemirsa, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti terkait OTT yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Salah satu buktinya adalah amplop bergambar paslon Rohidin Meriani di kampanye Pilkada Bengkulu lalu. Dalam konferensi persnya, KPK menjelaskan terkait OTT yang melibatkan Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah. KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amplop bergambar Rohidin Meriani yang diduga ditujukan untuk serangan fajar saat Pilkada Bengkulu. Amplop tersebut berisi uang Rp50.000. Selain itu, tim KPK juga menemukan dan menyita uang sejumlah 7 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura, dari operasi tangkap tangan di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 lalu. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah. Uang-uang yang diduga hasil dari pemerasan dan penyuapan itu, bersama dengan amplop bergambar Rohidin Meriani, diduga untuk kepentingan pilkada dalam pencalonan kembali Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Tim Liputan iNews melaporkan.